Hai kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Chris Artawan Sidaputar dengan NIM 18030604 dari program studi peternakan Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya mendapatkan tugas dengan judul Bisintesis Telur, mata kuliah Produksi Ternak Unggas, dengan dosen pembimbing mata kuliah Ibu Tati Vidiana Sari, SPT MP. Di sini saya menjelaskan tentang bagaimana proses sintesis pada kuning telur atau yolk, lalu pada albumen dan kerabang pada telur. Dan juga di sini saya akan membuat skemanya dan saya akan menjelaskan tentang skema proses pembentukan pada kuning telur, albumen dan kerabang telur tersebut. Yuk kita lihat videonya. Nah kawan-kawan, di sini sudah tersedia gambar organ reproduksi pada ayam betina. Ini dia kawan-kawan. Mohon maaf jika gambarnya kurang bagus atau mungkin jelek ya kawan-kawan. Dan dari yang pertama di situ ada ovarium. Lalu yang kedua infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan yang terakhir kloaka ya kawan-kawan. Di ovarium terjadi proses ovulasi, lalu di infundibulum terjadi yaitu proses menerima yolk, lalu magnum terjadi sintesis, albumen kental lencer dan sintesis kalaza. Lalu di isthmus terjadi proses sintesis membran kerabang. Lalu yang kelima di uterus terbentuknya proses sintesis kerabang cangkang telur. Lalu yang terakhir ada di kloaka untuk tempat pengeluaran telur tersebut. Nah kawan-kawan, saya akan menjelaskan tentang proses sintesis pada yolk. Pembentukan yolk terjadi di infundibulum. Setelah ovulasi, yolk akan jatuh ke ovarium, lalu kemudian diambil oleh infundibulum, dan di infundibulum yolk berada di bagian ini berkisar 15 sampai 20 menit. Itulah kawan-kawan proses sintesis dari pembentukan yolk. Yolk ini hanya mengandung kurang lebih 50% air, selebihnya lipid dan protein. Perbandingannya 1:2. Lalu kawan-kawan ada sintesis albumen. Sintesis albumen terjadi pada reproduksi magnum. Magnum merupakan tempat terjadinya sintesis dan sekresi putih telur atau albumen. Mukosa dan magnum tersusun dari sel gobelet. Sel gobelet lah yang mensekresikan putih telur. Yolk berada di magnum dan dibungkus dengan albumen selama 3,5 jam. Lalu albumen terdiri dari 4 lapisan, yaitu kalaze, tali penggantung atau tali bergantung kuning telur sekitar 27%. Yang kedua ada putih kental 57%, putih telur encer dalam 17,3%, dan putih telur encer bagian luar sekitar 23%. Lapisan tersebut diproduksi oleh magnum. Dan itulah kawan-kawan sintesis pada albumen. Dan kawan-kawan yang terakhir ada sintesis kerabang yang terjadi pada uterus.
Disinilah terjadinya pembentukan kerabang dengan lama pembuatan 18 sampai 21 jam. Telur akan lama tinggal di sini di uterus. Warna kerabang ditentukan oleh pigmen yang dihasilkan uterus. Warna ini sangat konsisten pada tiap ayam, tergantung genetiknya. Bagian akhir dari pembentukan telur adalah peletakan lapisan konsentris atau yang disebut dengan kutikula. Kutikula inilah yang mengandung air yang sangat tinggi yang berperan sebagai pelicin jalannya telur untuk keluar dari vagina. Tujuannya pada saat telur keluar, kutikula akan mengering dan menutup pori-pori kerabang agar mencegah bakteri masuk ke dalam telur. Dan itulah kawan-kawan, sekian dari video saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat, menambah sedikit pelajaran bagi kita tentang proses pembentukan kuning telur, proses sintesis albumen, proses sintesis kerabang atau cangkang pada telur. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih.